Halo guys, kembali lagi dengan kita iFixit dan sekarang admin Jordan nggak sendirian, sekarang ditemenin sama teknisi yang namanya Kak Eka. Dan di kesempatan video kali ini kita akan ngecek iPhone XS yang datang kemarin dari Bali. Kira-kira kerusakannya apa aja dan nanti kita juga langsung konsultasikan kepada teknisi Eka. So, kita langsung ke videonya. Oke, kita langsung aja bersama dengan teknisi Eka. Aku panggil aja Eka ya kali ya, biar lebih enak ya. Oke. Jadi di sini ada iPhone XS nih Kak. Nah, di chatnya itu sama yang punya itu katanya HP-nya tuh mati total. Jadi minta dicek dulu secara keseluruhan. Jadi nanti ketika dicek itu apa dulu nih yang diperiksa, mulai dari apa, terus endingnya kemana gitu. Coba dicek silakan. Untuk kondisi HP mati total seperti ini, kita cek dulu pertama ampernya dulu. Ampere. Kita cek pakai ampernya dulu. Kalau misalnya normal itu, untuk arus yang masuk ke dalam HP itu biasanya 0,9, itu normal. Di bawah 0,9 biasanya nggak normal. Ketika nggak normal, nanti dicoba menggunakan baterai yang baru. Oh, nah, iya, oke. Kalau misal digunakan baterai yang baru, itu nantinya nggak ada muncul indikator baterai pada layar LCD seperti ini, dicoba dengan LCD-nya. Siapa tahu bermasalah di LCD-nya. Kalau misalnya tetap seperti itu, dicoba menggunakan konektor yang baru. Oh, konektor tuh di bagian... Konektor di bagian sini. Oh, konektor port iya, charger sini. Oke. Oh, jadi yang pertama itu kita cek ampernya dulu nih. Ya. Habis cek ampere, kalau misal nggak normal berarti bisa jadi baterai. Bisa jadi baterai. Ketika ampernya juga udah nggak, ketika ampere sama baterainya udah diganti tetap nggak normal, berarti ke LCD-nya ya? Mungkin lebih jelasnya kalau misalnya baterainya ternyata normal, dicek ampernya, tapi tidak muncul indikator di layar LCD. Kayak charger gitu ya? Seperti itu kemungkinan di LCD-nya juga. Oh, iya. Tapi ketika udah diganti semuanya, itu bisa jadi di bagian mesinnya. Oh, jadi bagian akhirnya endingnya ke mesin ya tadi? Iya. Yaudah, kita langsung coba cek iPhone XS ini. Oke, yang pertama kita coba cek bagian ampere ya berarti ya, bener nggak Kak? Iya, kita cek dulu ampernya. Bagian ampere. Ini Cara ngecek ampere gimana nih? Ya, ngecek ampere pertama ya gampang sih, kita ada alat untuk ngecek berapa ampere yang masuk ke dalam HP ini. Alatnya seperti ini. Nanti kita langsung cek aja pakai kabel lightning atau enggak sesuai dengan portnya. Kalau misalnya ada jenis HP selain iPhone, mungkin Android, nanti bisa di sini soalnya dia USB biasa. Oh, dari USB ke lightning ya? Juga bisa dari USB ke Android yang biasa itu ya? Oke. Jadi cara ngeceknya pertama kita itu langsung kayak ngecas seperti biasa aja, nanti muncul di sini indikatornya. Oke, coba. Kita cek. Oke guys, jadi ternyata hasilnya itu 0 ampere ya berarti ya? 0 ampere. Oh, 0 ampere. Ini nggak ada arus yang masuk. Berarti dari situ ke sini nggak ada arus masuk sama sekali ya? Iya. Oh, berarti bisa jadi kerusakannya pertama baterai. Bisa jadi gitu ya, pertama ya? Iya, kita cek dulu baterainya nanti. Oke, sekarang untuk yang kedua kita akan ngecek bagian baterainya. Ayo kita langsung bongkar aja deh, nggak usah ini. Oke, kita bongkar aja. Oke guys, ini untuk pemberitahuan aja. Untuk bongkar-bongkar masalah iPhone gini, kami saranin untuk bersama dengan teknisi yang berpengalaman ya. Karena kalau nggak salah tadi dengar kalau kita salah baut aja bisa ngerusak ya tadi ya? Iya, kalau salah penempatan baut dan itu bautnya terlalu dalam, bisa nyentuh boardnya atau nyentuh mesinnya, itu bisa bikin mati HP-nya. Jadi gitu, jadi kita saranin untuk bener-bener bersama dengan teknisi yang berpengalaman. Jadi jangan asal-asalan, jadi jangan coba-coba dibuka sendiri tapi tanpa tahu kira-kira dalamnya kayak gimana aja. Karena hanya kesalahan baut itu bisa merusak iPhone kalian. Jadi sekarang ini lagi kita coba untuk buka bagian baut bawah dulu itu kali ya. Oke, ternyata waktu kita coba buka baut bawah, ternyata di bagian iPhone XS ini udah kosong ya baut bawahnya. Kemungkinan buka servis di tempat kemungkinan lain, udah dicek di tempat lain. Oh, tapi kita lebih biar tahunya lagi, kita cek dulu semuanya. Oke. Kayak langkah awalnya tadi. Berarti kita akan mulai bongkar bagian LCD-nya. Kita buka dulu ya nih LCD-nya. Jadi kita buka dulu LCD-nya.
Oke, jadi ini sudah mulai terbuka ya bagian LCD-nya, dan apa ini kok kayaknya ada beberapa segel yang juga sudah hilang ya? Iya, ini kemungkinan bekas servis di tempat lain yang tadi diomongin, karena memang di sini nggak ada pengganjal buat fleksibel ini biar nggak lepas karena udah hilang. Jadi biasanya guys, untuk iPhone yang belum pernah sama sekali dibongkar atau belum pernah diservis di tempat lain, kemungkinan juga itu masih ada kayak semacam besi untuk mengganjal biar fleksibel dan konektornya tuh nggak lepas gitu. Bener nggak? Bener. Bener. Dan di iPhone ini ternyata nggak ada sama sekali ya. Jadi kita mungkin coba langsung ganti baterainya dulu ya. Iya, coba bantu. Oke, saya coba bantu ya nih, kita ganti baterainya. Ini adalah baterai iPhone XS. Oke, kita coba ganti dulu. Oke, sudah diganti baterainya. Sekarang kita akan coba untuk apa lagi nih? Cek ampere lagi ya mungkin ya? Kita nyalain dulu di kita nyalain dulu. tombol powernya. Oh, kita cek dulu nih bisa nyala atau enggak ya. Kalau misal sudah diganti baterai, gimana? Bisa nyala nggak? Nggak bisa ya? Bisa. Nanti kita coba cek ampernya sekarang. Apakah masih 0 atau udah mulai naik ya? Karena kemarin juga ada tuh yang naik 0,4 ya, tapi tetap nggak bisa ya. Iya. Ini. Itu ada di bagian mesin ya kalau nggak salah ya. Iya, betul, di bagian mesin. Oke, ternyata hasilnya itu ada masih di 0 ampere. Dan ini berarti kemungkinan di bagian mana dong ini? Kalau semisalnya masih ampernya 0, Iya. itu nggak harus ganti LCD. Biasanya kalau misalnya harus ganti LCD itu dicek LCD, maksud saya. Ketika indikator baterai muncul pada LCD itu baru bisa dicek LCD-nya. Kalau misalnya nggak muncul, tapi ampernya dia normal, itu kemungkinan di LCD dan baterai. Tapi kalau ini kasusnya, kemungkinan udah di bagian mesinnya atau enggak konektornya. Oh, ada kedua kemungkinan ya, ada di Iya. bagian mesin dan ada di bagian konektor. Karena di sini hasilnya ampernya tetap 0 ya, berarti bener-bener nggak ada arus yang masuk dari charger ke iPhone ya. Iya, bener-bener 0 sama sekali. Oke, mungkin kita coba ganti konektornya ya, kira-kira bisa atau enggak. Jadi kita akan coba pasang ini dan kita coba cas lagi apakah akan ada daya yang masuk atau tidak ya. Oke, kita langsung coba teknisi Eka atau Kak Eka ya mungkin ya. Iya. Lebih enak dipanggil ya. Buat kalian yang ingin servis ke iFixit, kalian bisa banget, bahkan akan ketemu yang namanya Kak Eka ini ya. Nanti pasti kalian akan jatuh hati mungkin ya. By the way, dia udah masih jomblo atau udah ada yang punya? Ada yang punya, masih jomblo. Oke, udah terpasang ya guys. Udah terpasang belum nih Kak? Udah. Jadi udah terpasang. Sekarang kita akan langsung coba apakah jika diganti port chargernya itu akan bisa lagi atau enggak ya. Oke, kita tancapkan. Dan ternyata hasilnya masih di angka 0 ampere. Berarti bener-bener nggak ada sama sekali arus yang masuk dari charger ke iPhone. Bener gitu nggak Kak? Iya. Jadi kalau misalnya udah diganti port kayak gini, dia tetap arusnya nggak ada yang masuk, itu kemungkinan di bagian mesinnya. Biasanya untuk kayak gini itu IC pengecasan atau bisa juga disebut IC U2. IC U2, IC charging ya? Ya, IC charging. Oke. Atau mungkin itu ada bagian konslet di dalam mesinnya. Oh, jadi kerusakannya ada di bagian IC charging. Oh, IC charging karena emang bener-bener gak ada arus yang masuk ya? Iya. Jadi ada kemungkinan juga ada di IC charging yang kerusakan, atau juga bisa jadi di konsleting. Konsleting bisa jadi di bagian konsleting di bagian mesinnya. Oh,
jadi juga bisa terjadi konsleting di bagian mesin. Jadi guys, bisa ditarik kesimpulan kalau misal kalian punya iPhone yang mati atau mati total dan dibawa ke iFixit, kita akan melakukan pengecekan mulai yang dari mudah, yaitu pengecekan ampere. Jadi pengecekan ampere itu bisa dibilang kita ngecek arus dari charger ke iPhone. Kemudian yang kedua, kita coba untuk cek baterainya. Semisal cek ampere itu hanya berkisar 0 ampere, itu berarti ada kemungkinan kerusakan, itu kerusakan pada bagian baterai. Lalu jika misal baterainya sudah diganti pun dan kita cek ampere masih di 0, berarti ada kerusakan kemungkinan pada bagian port charger. Nah, contoh di kasus ini kita sudah coba ganti baterai dan port chargernya, tapi tetap sama sekali nggak ada arus yang masuk, artinya 0 ampere. Berarti ada kemungkinan kerusakan pada bagian mesin atau konsleting di bagian mesin. Sekarang mungkin kalian bertanya kenapa nggak coba ganti LCD-nya. Jadi ketika kita coba charging itu tidak ada indikator sama sekali yang masuk karena juga nggak ada arus yang masuk dari charger ke bagian baterai. Jadi mungkin kemungkinan kecil itu kerusakan LCD itu nggak ada. Nah, sekarang kita coba tanya langsung apakah benar apa yang saya ucapkan. Betul apa yang sudah dikatakan admin Jordan. Untuk pengecekan di awal itu, kita coba ganti baterai dulu atau dicek dulu ampernya. Ketika ampere tidak masuk, untuk iPhone minimal itu 0,9, itu paling minim dan dihitung normal. Tapi ketika di bawah 0,9 atau 0 ampere, dicoba ganti baterai seperti kasus pada iPhone ini. Ternyata tetap tidak bisa, tidak muncul indikator baterai ataupun ampernya yang masuk. Kita nggak perlu ganti LCD, tapi kalau misal dia muncul indikator ampernya di bagian alat ini, itu kita coba ganti LCD-nya, kemungkinan 2 kerusakan itu. Tetapi kalau misalnya dua-duanya tadi dicoba tidak bisa, coba menggunakan port charger. Nah, kalau misalnya sama aja menggunakan port charger tidak bisa juga, itu ada kerusakan di bagian mesin. Bisa jadi di kerusakan IC pengecasan atau bisa disebut IC U2, atau mungkin lebih beratnya itu kerusakan di bagian konsleting mesin. Seperti itu. Jadi seperti itu ya guys. Oke guys, jadi cukup sekian video kali ini. Jadi di video kali ini kita benar-benar hanya ngecek iPhone XS-nya. Untuk selanjutnya mungkin kita akan buat video untuk gimana sih caranya teknisi bagian mesin itu memperbaiki bagian IC. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk klik like jika kalian suka channel ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe agar kita lebih semangat untuk membuat video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk tinggalin komentar kira-kira kerusakan apa lagi yang akan kita bahas di video selanjutnya. Sekian dan sampai jumpa.